Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalawatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tentang struktur daun. Daun adalah suatu organ pada tumbuhan yang memiliki peran yang sangat istimewa karena dia bisa mengolah makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau fotosintesis. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur daun. Tolong simak baik-baik apa yang Ustadz sampaikan ya. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Struktur pertulangan daun kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tulang daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Jika dilihat dari tipe pertulangan daunnya, daun dapat dibagi menjadi beberapa macam ya. Pertama adalah pertulangan daun menjirip, yang kedua pertulangan daun menjari, kemudian selanjutnya adalah pertulangan daun melengkung. Daun menjari apabila kita gambarkan dengan ke gambar yang lebih menarik, 3 dimensi adalah kurang lebih seperti ini ya. Daun sejajar ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah pertulangan daun menjadi juga. Jadi bentuknya seperti sirip ikan. Daun majemuk, dalam satu tangkai daun terdapat banyak daun. Pertulangan daun sejajar apabila digambarkan seperti ini, jelek ya. Saja kita ada yang lain aja ya. Pertulangan daun sejajar. Daun menjirip dan daun menjari ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Daun melengkung, daun sejajar ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Anatomi daun apabila kita lihat irisan melintang daun, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka kurang lebih tampilannya adalah seperti ini ya. Ini adalah irisan melintang pada daun. Yang pertama adalah stomata.
stomata. Ini adalah mulut daun. Kemudian yang kedua adalah lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini merupakan suatu lapisan yang terdiri dari zat lilin yang fungsinya adalah untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air. Kenapa? Karena bagian atas adalah bagian yang paling sering terkena cahaya matahari. Jadi memungkinkan dia untuk terkena panas sehingga mudah terjadi penguapan. Maka untuk mengurangi penguapan tadi perlu adanya suatu zat yang menghalangi air keluar dari daun. Kemudian di sini ada lapisan epidermis atas. Epi itu artinya luar, dermis itu artinya kulit. Kulit bagian luar. Fungsinya adalah untuk melindungi daun bagian dalam daun dari gangguan atau dari pengaruh buruk dari luar. Kemudian di sini ada jaringan palisade atau jaringan tiang. Jaringan tiang ini ya, di dalamnya ini ada titik-titik hijau ini ya. Ini adalah kloroplas. Jadi kloroplas itu nanti di dalamnya ada klorofil. Sudah jelas, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses fotosintesis. Kemudian di bawahnya lagi ada di bawahnya ada jaringan spon atau bunga karang. Jadi jaringan spon atau jaringan bunga karang ini merupakan suatu diferensiasi dari mesofil daun. Jadi mesofil daun itu berdiferensiasi menjadi pertama jaringan palisade dan yang kedua adalah jaringan spon. Kemudian di jaringan spon ini ada banyak sekali rongga-rongga ya. Rongga-rongga kan banyak kan? Rongga-rongga ini berfungsi untuk tempat keluar dan masuknya O2, masuk dan keluarnya O2 dan karbon dioksida. Ya. Kemudian di sini ada silem ya. Silem, sebagaimana kita ketahui, silem ini adalah berfungsi untuk mengangkut. Demikian pula yang di bawahnya apa? Floem. Floem juga berfungsi sebagai berkas pengangkut. Hanya saja perbedaan antara silem dan floem ini, apabila silem itu dia mengangkut air dan mineral dari akar,
kemudian dia disalurkan ke daun. Tulisannya jelek ya. Akar ke daun. Aduh, jelek sekali tulisannya ya. Apa? Yang penting kalian jelas. Sedangkan floem ini mengangkut bahan makanan dari daun. Nah, yang jelas bahan makanan itu ya sudah dimasak oleh si kloroplas. Kemudian makanan dari daun ini didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Aduh, susah ya nulisnya. Baca ya. Tanaman. Nah, jadi antara xilem dan floem ini dia bukan hanya terdapat di daun, tetapi dia menyebar ke seluruh bagian tanaman. Ada di akar, ada di batang, ada. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni epidermis bagian bawah. Ya, fungsinya sama dengan epidermis bagian atas. Dia juga melindungi bagian bawah yang ada di atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan kutikula. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan, bahwa lapisan kutikula ini selain terdapat di bagian atas juga terdapat di bagian bawah. Fungsinya untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air. Lapisan kutikula ini berasal dari zat lilin yang dia dapat menghambat penguapan atau transpirasi air karena sel-sel zat lilin ini sangat rapat. Kemudian apabila kita perhatikan sesungguhnya pada tiap tanaman itu memiliki stoma yang berbeda-beda antara satu tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Umumnya stoma terdapat pada bagian bawah. Kenapa? Karena kalau pada bagian atas dia akan memudahkan air keluar atau menguap, atau dalam bahasa lainnya adalah transpirasi. Sedangkan pada bagian atas itu adalah bagian yang paling sering terkena sinar matahari, maka kebanyakan pada tanaman itu stomanya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Tapi ada juga beberapa tanaman yang stoma itu terdapat di atas. Ada juga, ada yang di atas, ada yang di atas dan bawah, ada yang di bawah. Nah, sedangkan pada tumbuhan air seperti lili air itu stomanya terdapat pada bagian atas. Kenapa? Karena air itu di dalam daunnya jumlahnya sangat banyak, sehingga kalau tidak ada stoma pada bagian atas tentu akan memperburuk keadaan karena daunnya bisa busuk kebanyakan air. Seperti itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kemudian ada beberapa yang nanti yang perlu kalian kerjakan ya. Yakni
menjawab soal-soal berikut berdasarkan materi di dalam video. Yang pertama, sebutkan fungsi daun. Fungsi daun itu untuk apa? Nomor 2, apa pengertian stomata dan jelaskan fungsinya. Yang ketiga, diferensiasi dari mesofil daun itu membentuk apa dan apa. Maksudnya diferensiasi dari mesofil daun itu nanti terbentuk jaringan apa dan apa. Gitu ya. Kemudian yang keempat, jelaskan fungsi xilem dan floem. Yang kelima, kloroplas memiliki peranan penting bagi tumbuhan. Sebutkan fungsi utama kloroplas bagi daun. Yang keenam, lapisan pada daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan adalah titik-titik. Nomor 7, sebutkan macam-macam bentuk daun berdasarkan pertulangan daun. Yang nomor 8, sebutkan perbedaan jenis pertulangan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang ke-9, proses fotosintesis selain terjadi pada jaringan palisade juga dapat terjadi pada jaringan titik-titik. Yang nomor 10, ruang antar sel pada jaringan spon berfungsi untuk titik-titik. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz harapkan kalian bisa mengumpulkan jawaban ini pada hari ini ya, maksimal jam 12 malam. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga Allah mempermudah langkah kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.